Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dalam berorganisasi dan profesi. Langsung aja ke pertama ada bagian kompetisi inti, kompetisi dasar, dan juga indikator. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika berorganisasi dan profesi. Apa sih yang disebut berorganisasi dan profesi? Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua ada profesi, ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah. Selanjutnya ada etika dalam berorganisasi. 1. Memiliki niat dan tujuan yang mulia, yaitu niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuan mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Yang kedua ada amanah, sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Dan yang terakhir ada berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya di sini ada etika dalam berprofesi. 1. Memegang amanah dan menaati perintah pimpinan. Ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan, baik manajer atau kepala divisi, merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan nyata. Yang kedua, ada etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata serta khas dalam perilaku kerja mereka. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja. Dan yang terakhir ada prinsip yang kokoh dalam profesi. Salah satunya, profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan.
Selanjutnya, ketujuan etika berorganisasi dan profesi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari berprofesi dalam Islam adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer, daruriyat, sekunder, tasniat ataupun tersier atau hajiyat, memenuhi nafkah keluarga untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, dan menolak kemungkaran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya tentang etika dalam berorganisasi dan profesi adalah bahwa etika berperan sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat, membangun kepercayaan, serta memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tindakan. Dalam organisasi, etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, menghargai hak asasi manusia, serta mendukung nilai-nilai moral dan profesionalisme. Dalam konteks profesi, etika memastikan bahwa para profesional bertindak dengan tanggung jawab, menjaga standar kompetensi, serta mengutamakan kepentingan publik dan klien. Secara keseluruhan, etika dalam berorganisasi dan profesi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan, menghindari konflik, dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.